wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Iya, alhamdulillah Ibu. Ini mohon maaf Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Ini Bu ya, kebetulan saya ini ada tugas nih Bu dari program guru penggerak khususnya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini kami CGP diminta untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah Bu, termasuk Ibu di sini. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang akan diajukan. Apakah Ibu sendiri bersedia Ibu? Bersedia sekali untuk kegiatan CGP. Iya, alhamdulillah ya Ibu, terima kasih untuk dukungannya segala sesuatunya ini ya. Mohon maaf Ibu, suka banyak merepotkan Ibu. Yang penting semangat ya. Iya, siap Bu. Iya, ini ya Bu, sebelumnya nih selama Ibu memimpin sekolah ya Bu, menjabat menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menemukan ya Bu kasus-kasus yang mungkin bentuknya itu dilema etika ataupun rujukan moral Bu, seperti itu? Kasus-kasus selama Ibu menjadi kepala sekolah banyak sekali kasus-kasus, ada beberapa kasus mengenai dilema etika dan lain sebagainya, banyak sekali. Misalkan ada kasus yang mengenai siswa, kedisiplinan, orang tua, lingkungan, dan banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan. Berarti banyak sekali ya Bu yang terjadi, yang termasuk dilema etika itu diantaranya mungkin tadi kata Ibu salah satunya yaitu kedisiplinan siswa ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, selama Ibu memimpin sekolah ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kasus yang pernah Ibu hadapi yang saat ini mengenai keadaan siswa, ada beberapa siswa kemudian yang pernah datang ke sekolah, yaitu ada orang tua datang ke sekolah bersama anaknya, yaitu waktu itu orang tua siswa itu merasa tidak enak oleh satu orang guru pelatih, yang tadi itu pelatih voli waktu itu, untuk pertandingan si anak tersebut katanya harus meminum supaya kuat begitu, supaya si anak tersebut nanti di dalam pertandingannya, tetapi anak tersebut tidak mau, langsung dimarahi katanya, dibentak sama pelatihnya, dan kemudian ke orang tuanya bercerita. Terus orang tuanya itu merasa tidak enak, langsung orang tuanya itu masuk ke sekolah, datang ke sekolah, apakah benar dan tidaknya itu. Waktu itu guru atau pelatih yang ada di sekolah itu waktu itu tidak ada. Kemudian orang tua siswa itu menceritakan dari mulai sampai terakhir. Kemudian ibu tidak langsung bagaimana ditindak begitu ya, tetapi nantinya pemanggilan guru yang bersangkutan. Jadi tidak selamanya ada orang tua mengadu itu ditanggapi secara langsung ya, tapi dipanggil dulu ke dua belah pihak. Betul. Berarti ada salah satu contoh ya Bu, di sana ada orang tua siswa yang datang mungkin di sana tidak menerima dengan mungkin perlakuan salah seorang pelatih di kita mungkin ya di sini terhadap salah satu anggota Polri mungkin, tapi di sini Ibu tidak langsung memutuskan ya, atau tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, tetapi memang perlu dianalisis juga ya Bu, tidak langsung, jadi itu tergantung masalahnya yang dihadapinya ya Bu, mungkin seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan keputusan sebagai kepala sekolah di sekolah ini Bu? Untuk keputusan
keputusan itu jadi dilihat dulu permasalahannya apa, diidentifikasi dulu, kemudian nanti ada solusi-solusi yang bisa diambil. Oh iya, berarti dalam pengambilan keputusannya Ibu mengidentifikasi ya Bu terlebih dahulu, dan kemudian baru memutuskan atau mengeksekusi ya mau bagaimana gitu solusinya dari masalah tersebut. Baik Bu, nah untuk ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu ambil dalam pengambilan keputusan Bu? Apakah ada langkah tertentu? Langkah-langkahnya kalau misalkan permasalahan itu yang tidak terlalu berat gitu ya, permasalahan bisa langsung diputuskan. Tetapi kalau misalkan permasalahannya itu berat, jadi bisa nanti diberikan dulu apa penyebabnya gitu, kemudian mencari dulu permasalahan yang terjadi itu. Oh iya, berarti kembali lagi ke tadi ya Bu, mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kalau memang mungkin ya Bu masalahnya bisa diselesaikan waktu itu langsung mungkin ya Bu. Tetapi kalau misalkan masalahnya agak beresiko, mungkin Ibu menunda dan mungkin melakukan diskusi terlebih dahulu ya Bu. Ya baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang memang di sana kasusnya itu merupakan dilema etika Bu? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalau misalkan ada penemuan kasus tersebut, jadi yang pertama itu Ibu langsung mengajak atau mencari informasi apakah permasalahan itu benar dan tidaknya. Kemudian Ibu langsung tidak sendiri dengan ada orang tua siswa, kemudian ada lagi yang berkaitan stakeholder yang ada di sekolah, lingkungan, itu menjadikan salah satu untuk memutuskan suatu solusi tersebut. Iya, berarti langkah efektifnya yang Ibu ambil yaitu dengan mengajak ya rekan yang lain, terutama stakeholder sekolah ya Bu, mungkin seperti itu. Kemudian mencari kebenarannya atas masalah tersebut, apakah masalah ini tuh benar atau tidak, baru Ibu melakukan suatu pengambilan keputusan seperti itu Bu. Iya. Nah kemudian Bu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan Bu? Kalau misalkan keputusan tersebut, keputusannya itu benar gitu, keputusannya itu menyangkut dua-duanya ada permasalahan yang harus diselesaikan, jadi harus dilihat dulu bagaimana itu permasalahannya gitu. Misalnya permasalahannya itu, jadi kita sebagai tidak ada yang salah satu dirugikan gitu. Jadi salah satunya harus bijak mengambil keputusan tersebut. Ya. Berarti di sini langkah yang Ibu ambil itu melihat permasalahannya tersebut dan memang tidak Bu, tidak mengambil salah satu pihak mana yang benar, tidak membenarkan satu pihak. Jadi Ibu di sini berusaha untuk mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya seperti itu ya Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan? Misalkan Ibu mengambil keputusan secara langsung atau misalkan ditunda terlebih dahulu? Kalau misalkan permasalahannya itu permasalahan yang ringan, itu langsung saja diputuskan langsung ya Bu ya. Kalau misalkan permasalahannya itu agak berat, betul. Jadi menunda dulu, kemudian apa saja permasalahan yang terkait di situ. Oh iya. Berarti langkahnya ketika Ibu menghadapi masalah yang memang ringan ya Bu, diputuskan secara langsung. Kemudian seumpamanya ada masalah yang memang sedikit berisiko ya Bu, mungkin Ibu menundanya agar supaya di sana tidak terburu-buru ya Bu dalam mengambil keputusan. Baik Bu, keputusan atau tindakan Ibu itu yang sangat luar biasa ya Bu, karena memang dalam pengambilan keputusan itu kalau memang terburu-buru juga tidak baik ya Bu. Seperti itu. Iya.
Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, Bu? Kalau faktor-faktor untuk mempermudah, kalau ada permasalahan, jadi dilibatkan. Jadi tidak langsung ibu sendiri langsung mengambil keputusan yang sangat permasalahan yang langsung gitu, tetapi mengajak dulu ada guru di sana, kemudian kalau kan ada guru BK juga masukkan, dipanggil, kita mengadakan diskusi dulu, bukan diskusi, musyawarah dengan yang ada di sekolah, lingkungan, guru BK, Wakasek, dan semua yang ada stakeholder di sekolah. Iya. Terus berarti faktor yang selama ini mempermudah Ibu itu dengan mengajak ya semua stakeholder yang ada di sekolah, mungkin salah satunya dengan melibatkan guru BK ya Bu di sini, dan tentunya di akhir itu adanya kolaborasi dan musyawarah bersama ya Bu. Ya seperti itu. Nah ini Bu, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan sebuah keputusan, Bu? Jadi mungkin pengalaman dan pembelajaran yaitu kita sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah itu harus bijaksana, kemudian harus selektif, kemudian harus kita sebagai pemimpin bijaksana dan selektif gitu untuk ada permasalahan, sumber masalah itu. Iya, berarti di sini pembelajaran yang dapat diambilnya ya Bu, yaitu dengan bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian harus selektif ya Bu, ya, seperti tadi ya. Berarti memang sangat bagus sekali ya di sini pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar Bu dari Ibu sendiri gitu, bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak. Sangat berharga sekali Ibu. Alhamdulillah ini pengalamannya luar biasa Bu. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali bagi saya Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu, ini doakan saja mudah-mudahan ini dari program Guru Penggerak ini dapat dapat memberikan suatu perubahan gitu Bu, khususnya bagi diri saya sendiri, mungkin umumnya bagi lembaga ini SMP Negeri 6 Raja Desa. Iya, Ibu terima kasih Ibunya atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya ini sangat bermanfaat sekali Ibu untuk kedepannya. Iya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Bapak, saya kebetulan di alur PGP ya Pak, ada tugas nih demonstrasi kontekstual. Salah satunya di sana ada praktik pengambilan keputusan. Dan memang di sini tugasnya itu saya mewawancarai 2-3 kepala sekolah, dan kebetulan saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Alhamdulillah. Sejauh yang saya bisa. Iya Bapak. Lakukan. Iya, terima kasih ya Bapak. Ini mohon maaf jadi mengganggu waktunya Bapak. Iya Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak nanti yang ingin saya ajukan mungkin ya Pak. Nah, untuk memulainya di awal-awal mungkin ya Pak ini. Nah, selama Bapak memimpin sekolah ini, mungkin SMP Negeri 3 Raja Desa ya Pak. Ya. Nah, adakah dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami itu di sini Pak? Baik Bu. Mengenai problema atau kasus, apakah itu rujukan moral atau kasus etika, itu pasti selalu ada. Betul sekali ya. Lembaga, terutama lembaga sekolah. Karena di sekolah itu kan terdiri dari berbagai macam unsur atau berbagai macam item tema.
Yang pertama ada kepala sekolah, ada guru sebagai mitra, ada tenaga non kependidikan atau TU sebagai mitra, termasuk ada komite. Betul. Nah, sudah barang tentu di sini akan timbullah berbagai macam kasus, baik itu yang bersifat rujukan moral atau yang bersifat Etika. seperti itu. Nah, itu yang paling jadi masalah sebuah lembaga sebagai seorang kepala sekolah pasti akan berhadapan dengan dua masalah itu. Iya, betul sekali ya Pak. Etika dan moral. Iya, karena memang melibatkan stakeholder sekolah ya Pak, banyak rekan guru, mungkin di sini ada komite termasuk Bapak sendiri sebagai kepala sekolah ya. Memang dilema etika dan rujukan moral ini pasti ada ya Pak. Iya, betul sekali. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Dari dua kasus itu, dilema etika atau rujukan moral, nah ini sudah barang tentu kita harus melihat dulu ya, kasus-kasusnya apakah itu bersifat dilema etika. Nah, kalau bersifat dilema etika kan bersifatnya tidak terlalu mengarah kepada hal-hal yang baik atau salah. Betul. Nah, karena masih dua-duanya masih memiliki, kalau dilema etika itu memiliki kebenaran. Benar ya Pak. Nah, sedangkan kalau yang sudah dikategorikan rujukan moral, nah itu sudah berarti sudah menjurus kepada dua sisi ya Pak. Yang pertama sisi benar dan yang kedua sisi salah. Nah, kemudian daripada kegiatan yang pernah dilakukan dalam hal ini untuk solusinya, itu yang pertama tadi setelah mengidentifikasi mana dari etika, dilema etika, mana yang moral, nah barulah kita untuk mengambil suatu keputusan itu kita adakan sharing atau kolaborasi. Nah, setelah identifikasi ada kolaborasi, yaitu dengan mitra-mitra yang ada di sekolah. Bagus sekali ya Pak. Baik itu guru ataupun kalau yang bermoral, yang bukan moral, yang benar salah ini kan berat. Nah, ini harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini untuk diputuskan. Seperti itu. Ya, berarti dalam mengidentifikasi masalahnya ya Pak di sini, terutamanya Bapak menjalin kemitraan juga dengan yang ada di stakeholder di sekolah, ya kemudian Bapak juga mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika ataukah ini termasuk rujukan moral. Dan di sana juga ada kolaborasi ya Pak tadi dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, bagus sekali ya Bapak di sini. Nah, kemudian Pak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak. Nah, seperti itu Pak. Wah, itu kalau seperti itu memang sangat susah Bu sebenarnya. Ya. Karena masing-masing pihak merasa benar. Betul. Apalagi kalau yang mengajukan itu punya pengikut. Sehingga kalau misalnya tidak diambil suatu keputusan yang benar, ini bisa menimbulkan kontradiksi antara dua kubu. Karena mereka kubu-kubu yang merasa benar, ini juga merasa benar. Nah, oleh karena itu, maka dalam mengambil suatu keputusan ini, maka kita tadi ingat yang pertama harus melihat dulu kasusnya. Apakah itu kasus yang etika atau yang bersifat moral. Yang kedua, kita melakukan koordinasi atau sinkronisasi, kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Nah, untuk kita mengambil sharing yang benar ini bagaimana efek, akibat dan lain-lainnya, bagaimana benar yang ini efeknya, bagaimana ke depannya. Nah, kemudian setelah nanti terpilih yang benar ini ternyata lebih yang bermanfaat yang ini daripada yang lainnya, maka sudah barang tentu kebijakan akan diambil kepada yang benar, yang bermanfaat untuk selanjutnya. Tetapi dalam pengambilan keputusannya yang harus diingat adalah win-win solution tadi. Win-win solution itu jadi kita mengambil keputusan tapi tidak merugikan satu pihak. Jadi walaupun tidak dieksekusi sebagai decision maker atau kebijakan, tetapi merasa
update juga itu yang disampaikan, sehingga dua-duanya itu menjadi potensi yang bisa nanti untuk mengeksekusi dari kebijakan yang diambil secara kolaborasi tadi. Iya. Intinya berarti ada win-win solution ya Pak. Ya, jadi tidak merugikan salah satu pihak ya di sini dalam pengambilan keputusannya. Kemudian juga adanya koordinasi, sharing ya Pak di sini, agar memang menimbulkan di sana efek kebermanfaatan secara umum mungkin ya Pak, seperti itu. Untuk kemajuan suatu lembaga. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini, apakah ada langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu Pak? Terima kasih Bu, sudah barang tentu sangat temporal dilihat dari berat atau ringannya sebuah kasus. Kalau kasus itu ringan ya, dan tidak berdampak dan berpengaruh secara luas, hanya personal misalnya, nah jadi bisa langsung diambil suatu Keputusan. Tetapi kalau misalnya berat, nah, misalnya moral, nah ini sudah tentu harus melalui prosedur tertentu, mulai dari identifikasi, kemudian kolaborasi dengan mitra atau stakeholder, yang ketiga adalah mencari solusi diambil secara bersama-sama, dan yang keempat adalah eksekusi atau keputusan yang harus diambil. Nah seperti itu biasanya. Jadi kalau yang ringan bisa dan tidak berpengaruh bisa langsung saya putuskan, tetapi kalau yang bersifat berpengaruh terhadap sekolah ini Perlu langkah ya Pak. langkah seperti yang tadi. Seperti itu. Betul Pak. Baik, berarti kalau yang ringan tadi ya seperti yang Bapak katakan bisa langsung diambil keputusan. Kemudian kalau misalkan yang agak beresiko ya Pak, di sini perlu identifikasi, kemudian kolaborasi juga ya Pak, sehingga nanti ditemukan solusi terbaiknya, dan memang dengan cara musyawarah juga ya Pak, dengan yang lainnya gitu ya Pak. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang tentunya menghadapi masalah dilema etika? Yang paling efektif adalah kolaborasi. Ya tetap depan ya Pak. Musyawarah mufakat itu yang paling memudahkan untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat etika yang namanya. Itu pasti itu harus ada kolaborasi lah kalau kita memutuskan, apalagi kalau misalnya kasusnya itu kasus yang berpengaruh besar terhadap suatu sekolah. Tapi kalau misalnya tidak ada pengaruhnya yang bersifatnya ringan, nah, jadi tidak perlu kolaborasi gitu. Nah seperti itu Bu yang pernah saya lakukan seperti itu. Ya, berarti langkah efektifnya paling utamanya kolaborasi ya Pak. Iya, betul sekali, itu memang sangat penting sekali Pak, karena kalau misalkan masalahnya gitu agak beresiko juga ya Pak, dan memang bagusnya itu secara musyawarah juga ya Pak, karena dengan musyawarah mufakat atau kolaborasi menghasilkan sebuah keputusan, jadi keputusannya juga keputusan bersama, berarti yang mengerjakan juga secara bersama-sama ya Pak. Iya, itu akan lebih baik ya Pak. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan biasanya muncul di sebuah sekolah itu apabila ada pihak-pihak tertentu yang tidak respect terhadap kemajuan suatu sekolah. Jadi ada juga sih guru-guru atau TU yang merasa tidak memiliki di sekolah ini sebagai ladang usahanya, sehingga tidak ada kontribusi dan lain-lain, hanya melaksanakan tugas, kalau guru hanya mengajar dan lain-lain. Nah itulah tantangan yang biasanya datang seperti itu. Mungkin di tiap-tiap sekolah ada seperti itu. Tapi yang pernah saya lakukan kalau ada tantangan seperti itu, kita tinggal adakan approach pendekatannya saja terhadap orang tersebut atau guru atau TU tersebut. Sehingga ya adanya pendekatan tentang pentingnya untuk memajukan sekolah dan lain-lain, nah sehingga kemudian dia tersentuh, nah barulah masalah itu terpecahkan. Jadi tantangannya sudah tidak ada, nah berarti tinggal kebijakan-kebijakan yang kolaboratifnya saja yang kita eksekusi di lapangan untuk kemajuan sekolah. Iya, berarti tantangannya lebih ke memang salah satunya ya Pak, rasa memiliki ya warga sekolah terhadap lembaga gitu, dan
mungkin tadi kata Bapak salah satu caranya itu dengan pendekatan ya Pak, pendekatan yang lebih ya agar memang ditemukan solusinya ya Pak, untuk supaya semuanya itu merasa memiliki terhadap sekolah. Dan memang Pak, dalam sebuah keputusan itu memang sering terjadi tuh pro kontra mungkin ya Pak, lebih seperti itu. Iya Pak. Nah, untuk ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah Pak, atau ketika ada masalah itu Bapak putuskan langsung, atau seperti apa Pak, ada prosedur tertentu? Iya, terima kasih Bu. Jadi kalau yang dilaksanakan oleh saya di sini sebagai kepala sekolah, mungkin juga berbeda dengan kepala sekolah yang lain. Tapi kalau saya melihatnya yang pertama dari kasusnya. Kalau kasusnya adalah ringan, artinya pengaruhnya tidak ada untuk sebuah sekolah, bisa saya putuskan. Misalnya, kalau misalnya ada kasus, kemudian saya identifikasi, ternyata tidak berat, saya bisa putuskan. Langsung ya Pak. Tapi kalau yang bersifat berat, yang berpengaruh kuat, misalnya besar, kemajuan sekolah, baru kita lakukan langkah-langkah prosedural secara tentatif, mulai dari identifikasi, kemudian adanya musyawarah mufakat, mitra, kolaborasi, sharing pendapat, kemudian diputuskan, kemudian dieksekusi atau dilaksanakan. Nah, jadi itu yang dilakukan seperti itu. Jadi tidak diidentifikasi berat atau ringannya sebuah kasus. Itu yang pernah dilakukan di Paling. Iya, berarti terlebih dahulu mengidentifikasi ya Pak, kalau misalkan ringan Bapak bisa mengambil keputusan langsung, kemudian kalau misalkan beresiko atau berat ya mungkin di sana ada identifikasi masalah dulu ya Pak, kemudian dilakukan musyawarah, dan yang terakhir eksekusi, begitu ya Pak? Bapak masalah itu kan yang arti identifikasi itu biasanya yang berat-berat. Nah, kalau yang ringan-ringan malah tidak terlalu itu Pak, apalagi tidak berpengaruh terhadap kemajuan sekolah. Kita bisa langsung ya Pak. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu selama ini yang mempermudah Bapak gitu dalam mengambil keputusan atau yang membantu Bapak gitu selama ini? Terima kasih Bu. Selama ini yang pernah saya rasakan, jadi yang dapat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai pimpinan tidak ada lagi kecuali dari dukungan dari guru-guru atau mitra-mitra yang ada di sekolah, termasuk dari mitra orang tua melalui komite. Nah, kalau itu sudah mendukung, artinya respon terhadap apa yang akan kita keluarkan, kebijakan apa yang akan kita keluarkan, nah itulah yang dapat mempermudah. Nah, kalau misalnya sudah tidak respon terhadap apa yang akan direncanakan, diprogramkan oleh kita, kemudian tidak direspon oleh mitra, oleh orang tua mitra komite atau mitra guru dan TU, nah itulah yang sangat memberatkan. Tapi alhamdulillah selama ini mitra di sekolah, mitra orang tua melalui komite, semuanya itu adalah sangat mendukung terhadap program-program yang akan diterapkan di sekolah ini. Itu yang alhamdulillah ya Pak, berarti memang selama Bapak memimpin di sini ya, dukungan dari mitra sekolah, dari orang tua itu sangat support sekali ya Pak. Memang support sistem pertama itu memang dukungan ya Pak di sana. Iya, terlaksananya program-program. Jadi sebagus apapun programnya ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaannya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya dalam pembelajaran atau dalam pengambilan keputusan, intinya pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak alami? Yang saya alami bahwa sebagai seorang pimpinan kita tidak boleh merasa ego. Sebagai kepala sekolah ego, merasa berbeda dengan yang lain. Pertama yang harus dihindari. Yang kedua harus menjalin kemitraan, kolaborasi dengan rekan-rekan mitra, baik rekan mitra guru, TU ataupun mitra komite. Sehingga decision atau keputusan akan kita eksekusi itu bisa mendapatkan dukungan. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, susah.
Yang ketiga harus komitmen juga dalam pelaksanaan eksekusi dari hasil sebuah kebijakan. Dan itu kira-kira yang dapat dipertimbangkan dalam perjalanan saya sebagai kepala sekolah. Bagus sekali ya Bapak pengalamannya tadi dari mulai intinya pembelajarannya ketika menjadi seorang pemimpin itu jangan mendahulukan ego Pak di sana. Kemudian pentingnya kolaborasi di sini, bermusyawarah dengan yang lain apabila terutamanya dalam pengambilan keputusan ya Pak. Nah kemudian salah satu hal yang sangat penting itu adanya komitmen ya Pak, seperti itu. Nah, pengalaman yang sangat bagus sekali Bapak, mudah-mudahan ya saya pribadi juga ini bisa belajar dari Bapak ya sebagai pemimpin ya, terutamanya ini dalam pengambilan keputusan gitu Pak. Ya di sini juga saya masih banyak belajar Bapak di sini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi diri saya pribadi Bapak. Ya Bapak, sebelumnya terima kasih ini Bapak atas waktunya dan kemudian sharing pengalamannya dari Bapak gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi saya Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, seger. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Iya. Ini kebetulan saya itu ada tugas Ibu ya untuk memenuhi salah satu tugas CGP ya Bu. Nah di sini saya ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tugasnya mewawancarai beberapa kepala sekolah ya Bu. Salah satunya mungkin saya memilih Ibu untuk diwawancarai. Nah di sini apakah Ibu bersedia? Boleh. Iya. Hebat ya Bu Ina ya. Hebat tadi sekarang itu sedang proses CGP ya. Betul sekali. Hebat karena CGP itu Bu Ina ya dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Insyaallah. Kita juga kan jadi pemimpin kan di rumah Betul ya. sekali. Nah di sini mungkin topik wawancaranya tentang pengambilan keputusan Ibu ya. Iya. Nah yang sekarang ya Bu mohon izin ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu di sini. Boleh. Mungkin selama ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mengalami Bu permasalahan yang termasuk ke dalam nilai etika atau ujian moral Bu? Kalau yang saya rasain begini sebenarnya ya banyak sekali. Jadi bahkan itu hampir setiap hari ketika kita melakukan suatu tindakan itu kadang dilema etika, ujukan moral muncul, apalagi di sebuah lembaga kadang kita kalau ingin ikut peraturan kita membeberapa gitu. Jadi ketika kita ingin benar ternyata mungkin menurut yang berkuasa kita salah. Jadi kita itu banyak dilemanya, banyak rujukan moralnya. Mudah-mudahan ya Bu Ina, karena itu kan di luar kuasa kita. Semoga Allah ya Subhanahu Wa Taala mampuni dan memaafkan kesalahan kita. Betul sekali Bu. Jadi intinya di sini banyak mungkin ya Bu, Banyak, ya. dilema etika, rujukan moral, dan tentunya itu mungkin Bapak sering ya Bu diawali di lembaga Ibu ya bimbing tentunya. Iya, ya seperti itu. Jadi ketika sebuah lembaga atau sebuah organisasi ingin berkembang, jadi kita tidak menolak atau kita tidak bisa menolak hal yang memang sudah membudaya, walaupun itu salah dan saya tahu itu salah. Tetapi ketika kita tidak berwenang, kita tidak bisa menolaknya. Itu akan menjadi kesalahan kita, walaupun kalau kita tolak sebenarnya itu benar, tapi itu akan menjadi poin kesalahan. Mungkin lanjut ke yang lainnya Bu ya. Pertanyaan yang lainnya di antara panduan pertanyaan ya dalam wawancara ini, mudah-mudahan dari pertanyaan ini Ibu bisa berbagi pengalamannya ya dari apa yang Ibu lakukan dan pengalaman Ibu selama Ibu memimpin sekolah yang sekarang Ibu pimpin mungkin ya Bu. SD berapa Bu? SD 4 Tanjung Syukur. SD 4 Tanjung Syukur ya. Sudah siap Ibu? Siap. Iya. Ya Bu, yang untuk yang pertama mungkin di sini ya selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Begini ya Bu Lina, kebetulan saya ini belum lama menjadi kepala sekolahnya, jadi saya sekarang itu sambil belajar. Saya kalau melihat kasus-kasus yang dilema atau rujukan moral, yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu, misalnya kasus ini ada desas-desusnya, jadi saya teliti terlebih dahulu tingkat kebenarannya sebelum saya melakukan tindakan suatu keputusan. Seperti itu ya Bu. Jadi sebelumnya untuk mengidentifikasi antara rujukan moral dan dilema etika, Ibu memang terlebih dahulu mengidentifikasi ya Bu. Ya, walaupun Ibu belum lama di sekolah yang Ibu pimpin sekarang, tapi insya Allah mudah-mudahan pengalamannya sudah banyak Bu ya. Iya, jadi intinya kan kalau kita terburu-buru memutuskan sesuatu, takutnya pengambilan keputusannya salah. Jadi saya biasanya santai dan melihat dulu ini benar atau tidak, atau tingkat kerumitannya di mana. Jadi baru saya melakukan tindakan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi memang perlu pertimbangan juga ya Bu. Iya. Betul. Nah untuk berikutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya bertemu dengan kasus yang sama-sama benar, ya tentu saja saya sebagai kepala sekolah dilema, karena ini yang ini benar, yang itu benar. Tapi saya mengutamakan terlebih dahulu, berarti yang memberikan energi positif lebih banyak bagi pihak sekolah dan juga nama baik sekolah. Jadi saya lihat sisi negatif dan juga sisi positifnya dan kebermanfaatannya untuk sekolah. Jadi dari dua benar atau benar itu saya lihat yang mana yang lebih baik dan menguntungkan bagi pihak sekolah. Jadi yang kiranya ini lebih merugikan, jadi tidak saya ambil atau tidak saya putuskan. Jadi selama Ibu mengambil keputusan, berarti di sana dilihat ya Bu dari segi kebermanfaatannya, yang pastinya lebih yang positifnya ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya mungkin saya tidak terlalu tidak harus toh itu misalnya dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi saya melihat kasusnya, tapi biasanya saya pertama tadi sudah jadi meneliti terlebih dahulu. Kedua, setelah saya meneliti dan punya bukti, saya juga mengkonfirmasi ke rekan-rekan, mengajak musyawarah cara pemecahannya misalnya seperti apa. Saya juga jadi tidak ego, tidak mengambil keputusan secara langsung, tapi saya mendengarkan dari usulan-usulan rekan-rekan di sekolah atau guru-guru di sekolah. Nah, ketika saya sudah bisa menyimpulkan, misalnya dari guru A begini, dari guru B begini, dan kita mempunyai kata sepakat yang disepakati bersama, baru saya juga memperhitungkan ini akibatnya bagaimana, tanggung jawab saya juga sebagai kepala sekolah bagaimana nantinya, akhirnya baru saya putuskan. Dan untuk pengambilan keputusannya, ya saya sebagai kepala sekolah yang memutuskan, namun berdasarkan data-data yang saya temukan dan juga masukan-masukan dari rekan-rekan guru. Berarti dalam pengambilan keputusannya ya Bu, di sini pertama Ibu mungkin meneliti yang masalahnya sendiri apa, kemudian Ibu konfirmasi atau mengumpulkan data-data ya. Kemudian juga di sana Ibu dengan guru-guru bermusyawarah komunikasi, nanti ya memang ujung-ujungnya tetap Ibu yang memutuskan ya Bu ya. Mudah-mudahan setiap pengambilan keputusannya itu ya memang bijak dan bermanfaat untuk semuanya ya Bu. Namun begini Mbak Dina, ketika kita mengambil suatu keputusan, tentu saja itu ada pro dan kontra, dan itu pasti. Jadi namun kita itu jangan pelin-pelan. Jadi sebagai pemimpin itu jangan ikut-ikutan pelin-pelan. Ketika kita memang sudah menemukan yang terbaik, yang dirasa itu terbaik dan memang sudah memperhitungkan
dampaknya dan juga sudah mendengarkan aspirasi rekan, jadi kita putuskan saja. Iya, benar. Berarti selain apa ya tadi yang ketiga hal tersebut ya memang suatu pengambilan keputusan itu memang ada pro kontranya juga ya. Iya pasti tidak mau ya Bu. Ya. Yang pro itu kan mungkin yang ini saya setuju nih karena mendekati keinginannya. Yang kontra mungkin yang ini jauh dengan keinginan saya. Tapi bagi saya memutuskan itu kan yang terpenting ini bermanfaat untuk sekolah, bukan untuk individu. Jadi untuk kelompok sekolah, untuk pihak sekolah, dan juga untuk nama baik sekolah supaya tidak tercoret lah, tidak blacklist. Betul ya Bu. Jadi untuk hal yang umum ya Bu ya. Jadi tidak untuk diri pribadi atau ya bagus sekali ya Bu EM ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah? Jadi kalau saya rasa yang paling efektif itu ya ketika saya mengambil keputusan, saya itu harus tenang sampai jadi jangan terburu-buru. Kita juga kan suatu keputusan itu kan berhubungan dengan yang maha kuasa yang di atas. Jadi saya di lain sisi juga memperhitungkan bahwa keputusan ini baik untuk saya di akhir nanti atau tidak. Jadi ketika saya mendapatkan sesuatu yang rumit, pasti saya diam terlebih dahulu. Walaupun saya misalnya sudah menganalisis, sudah mendengarkan dari rekan-rekan, pasti saya terdiam terlebih dahulu. Dan kalau memang dirasa kesulitan, yang paling saya efektif, saya ikuti kata hati. Karena saya rasa kata hati itu tidak pernah bohong. Dan kalau memang diperlukan, saya istikharah. Bagus sekali ya Bu. Ya, tadi yang dilakukannya ya Bu dengan tenang terlebih dahulu ya, tidak terburu-buru. Dan mungkin memang kalau dikaitkan dengan yang maha kuasa ya Bu ya, jalannya itu dengan istiqomah itu luar biasa ya. Kita kan Bu Bina hidup itu tidak selamanya di dunia. Betul sekali. Kita akan menghadap dan akan mempertanggungjawabkan segala keputusan yang kita ambil. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya rasa Bu Wina kalau mengambil keputusan itu sebenarnya dari sisi kehidupan kita sendiri, baik kecil ataupun besar, kita sudah dilatih atau sudah dilaksanakan membuat sebuah keputusan. Mau pakai baju saja ke sekolah kita mengambil sebuah sekali ya. Ini cocoknya yang mana, ini yang mana. Nah ketika saya mengambil keputusan tadi, apa yang benar soalnya kalau yang tadi? Apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Oh ya, yang saya rasa sebagai tantangan ini ketika saya mengambil keputusan ini, ketika orang-orang yang terkait dengan kasusnya atau rekan-rekan yang terlibat itu tidak terbuka. Jadi kalau tidak terbuka, jadi bagaimana saya mau menganalisis, bagaimana saya mau memecahkan masalah tersebut, karena masalahnya sendiri pihak terkaitnya tidak mau terbuka dengan saya. Jadi itu memperlama dan memperburuk. Jadi saya ketika mengambil sebuah keputusannya akan berjejak atau lama tidak bisa cepat. Betul sekali. Berarti suatu tantangan itu ketidakterbukaan ya Bu, dari yang apa ya, yang kita punya masalah, iya betul sekali. Memang sulit sekali ya Bu kalau tidak terbuka gimana kita mau. Jadi kita itu kalau mau menyelesaikan masalah jujur saja ya Bu ya. Nah, dari misalnya dari ada suatu kasus kita jujur, kalau kasusnya memang melanggar aturan jujur saja, nanti kita perbaiki. Karena manusia itu kan tempatnya juga salah, tapi kita jangan berulang lagi. Mari kita perbaiki dengan niat yang tulus. Nah, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Bu? Dan dalam bentuk prosedur apa yang dijalankannya? Kalau saya biasanya begini, jadi saya rasa saya tidak memiliki jadwal tertentu. Jadi
saya itu tergantung kasusnya. Jadi kalau kasusnya memang ini tidak begitu berat, bisa cepat, saya bisa lakukan keputusan di tempat Langsung ya langsung. ya. Tapi kalau ini kasusnya rumit dan begitu banyak melibatkan pihak yang terkait, mungkin saya tunda terlebih dahulu, saya analisis bagaimana saya untuk mengatur waktu, misalnya untuk mempertemukan mereka. Jadi disesuaikan dengan kondisi kasusnya saja dan tingkat kerumitannya saja. Berarti memang Bu EM dalam mengambil keputusan di sini melihat kondisi kondisi Mas Anies seperti apa, kira-kira. Jadi kalau misalkan harus diputuskan langsung ya berarti langsung ya Bu. Nah, kalau misal terlibat dengan orang lain di banyak pihak akan lebih lama. Betul, berarti tentunya ada jadwal tertentu. Berarti disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu, kalau namanya di suatu instansi pasti kan banyak orang. Jadi saya yang membantu keputusan saya otomatis rekan kerja saya dan juga komite ya. Jadi saya ajak ngobrol walaupun tidak secara formal. Jadi lihat kasusnya ini kalau memerlukan formal nih kasusnya ya saya ajak formal duduk bersama. Tapi kalau misalnya kasusnya ini bisa santai-santai, misalnya saya datang saja ke komite ngobrol, walaupun komite itu sebenarnya tidak tahu saya sedang menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi seperti itu saja. Iya, berarti memang dalam hal ini ya Bu, Ibu melibatkan rekan-rekan Ibu yang bagian guru-guru yang utamanya, kemudian juga dengan komite ya seperti itu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang tentunya keputusannya itu dalam hal dilema etika? Ya, ketika yang bisa saya ambil dari sebuah keputusan atau beberapa keputusan yang pernah saya ambil dan berkaitan dengan dilema etika. Jadi yang pertama itu saya melibatkan atau melihat kebermanfaatan saja untuk kelompok yang lebih besar atau untuk sekolah. Jadi tidak melihat ini kebermanfaatan untuk sebagian kecil. Jadi untuk banyak orang. Dan ketika saya mengambil keputusan, jadi saya rasa yang paling untuk saya ini bisa dijadikan suatu pelajaran berikutnya ya yang tadi. Jadi kalau mengambil keputusan itu santai, tenang. Karena kalau tidak tenang itu nanti keputusan kita itu gerasak busuk dan salah. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu poin utama itu kita tenang. Jadi otak kita bisa berpikir dengan jernih. Itu yang bisa saya ambil dari setiap keputusan yang saya ambil. Jadi saya tenang terlebih dahulu. Iya, betul sekali ya Bu. Intinya pikiran tenang ya, buru-buru yang memang itu sangat mendominasi sekali ya dalam kita memutuskan sesuatu gitu. Kemudian dilihat juga dari segi kebermanfaatan yang tadi kata Ibu yang tentunya itu berlaku untuk hal umum ya Bu ya. Jadi begini ya Bu Mina, boleh ya? Ya boleh sekali. Jadi saya melihat dampaknya juga untuk jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana nih gitu. Jadi kalau saya mengambil suatu keputusan itu bagaimana nih nantinya? Nah itu juga yang saya perhitungkan. Jadi tidak untuk satu titik atau sekarang saja, tapi kita lihat juga kalau baik untuk sekarang, kalau kedepannya juga bagaimana? Jadi itu yang biasa saya juga pakai dan mungkin ini pembelajaran juga bagi saya dari beberapa pengambilan keputusan. Jadi kalau tidak memakai hal tersebut nanti bisa kacau. Ya, betul sekali ya, perlu dipertimbangkan ya. Jadi keputusan misalkan yang sekarang ya kita pikirkan juga ya untuk masa depan sekali. Ya Ibu EM ya, terima kasih, ini pengalamannya sangat luar biasa. Dan terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu ini, mohon maaf ya sama-sama waktunya diganggu gitu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Ina ya, sama-sama Ibu ya. Terima kasih Bu EM
atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.